Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, mengapa Pak Jul mau mengutip kitab Talmud Yahudi, sementara di dalam kitab Talmud Yahudi, Yesus sendiri dikatakan adalah hasil perjinahan antara Maria dengan seorang tentara yang bernama Pantera. Dan tentara itu yang menghamili Maria. Bukankah dengan begitu Pak Jul setuju bahwa Yesus Kristus adalah hasil perjinahan Pak Jul? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yesus yang dimaksud di dalam kitab Talmud Yahudi yang dikenal dengan Ben Sateda atau Stada itu bukanlah Yesus Kristus yang kita kenal di dalam Alkitab yang berasal dari Nazaret, Allah yang jadi manusia Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini di dalam Dictionary of Jesus and the Gospels tentang kehidupan Yesus. Kisah-kisah diceritakan tentang penolakan Yesus oleh berbagai rabi. Ketika Raja Janius yang hidup tahun 104-78 sebelum Masehi membunuh rabi kita yang sekitar tahun 87 sebelum Masehi, Rabi Joshua bin Perahia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria, Mesir, di mana Yesus kemudian dikucilkan dan dikutuk karena menyembah berhala. Nah, kalau kita lihat di dalam The Babylonian Talmud Bapak Ibu, ketika Raja Janius membunuh rabi kita, Rabi Joshua bin Perahia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria, Mesir. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu antara Yesus yang disebut di dalam Talmud dengan yang ada di dalam Alkitab, tentu saja sudah berbeda. Yesus yang ada di dalam Talmud itu hidup di zaman Raja Janius yang hidup tahun 104-78 sebelum Masehi, bukan di zaman Herodes Agung. Nah, kita lihat literatur ini tentang Herodes Agung. Herodes Agung memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi, dan di mana ada 3 periode pemerintahannya. Jadi ini merujuk kepada 2 raja yang berbeda Bapak Ibu, dan tentu dengan zaman yang berbeda. Yang satu hidup di zaman Raja Janius, yang kedua hidup di zaman Raja Herodes Agung. Selanjutnya, Raja Janius yang disebut dalam Talmud, yang mana sejaman dengan Yesus Talmud itu, membunuh para rabi yang terjadi sekitar tahun 87 sebelum Masehi. Bukan membunuh anak kecil atau bayi yang umurnya di bawah 2 tahun, seperti yang dilakukan oleh Herodes Agung Bapak Ibu. Kisah pembunuhan itu bisa kita lihat di dalam Matius 2 ayat 16-18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi tentu saja 2 raja yang berbeda dengan pembunuhan yang berbeda juga. Dan ini menunjukkan bahwa zamannya sudah berbeda, rajanya sudah berbeda, dan kisah pembunuhannya juga sudah berbeda. Selanjutnya, Rabi Joshua bin Perahia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria, Mesir, di mana Yesus kemudian dikucilkan dan dikutuk karena menyembah berhala. Nah, kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri, pada waktu menjadi manusia dibawa oleh Yusuf ke Mesir sesuai dengan Matius 2 ayat 13-15, masih dalam keadaan bayi Bapak Ibu. Bukan seorang murid rabi yang tentu saja sudah dewasa. Jadi walaupun sama-sama pergi ke Mesir, Yesus yang satu itu sudah dewasa, sementara Yesus Kristus sebagai manusia masih dalam keadaan bayi. Yesus yang satu hidupnya di zaman Raja Janius, Yesus yang kedua yaitu Yesus Kristus sebagai manusia hidup di zaman Herodes. 2 pribadi yang berbeda dengan nama yang sama. Sama seperti nama saya misalnya. Ada Ilyas Zulkifli yang lahir di zaman Soekarno dan ada Ilyas Zulkifli yang lahir di zaman Soeharto. Tentu saja ini bukan pribadi yang sama, walaupun memiliki nama yang sama, karena zamannya sudah berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan yang sudah saya utarakan tadi Bapak Ibu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus yang dimaksud di dalam Talmud bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Namun kita masih memiliki beberapa perbedaan lagi Bapak Ibu yang menunjukkan perbedaan antara Yesus yang ada di dalam Talmud dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam literatur Dictionary of Jesus and the Gospel, Yesus memiliki 5 murid yang bernama Matai, Nakai, Nezer, Buni, dan Toda, dan itu tercatat di dalam Sanhedrin 107b. Kita lihat sendiri di dalam The Babylonian Talmud, Rabi kita mengajarkan, Yesus memiliki 5 murid yang bernama Matai, Nakai, Nezer, Buni, dan Toda. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Matius 10 ayat 1-4, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, Yesus yang dimaksud di dalam Talmud memiliki 5 murid yang bernama Matai,
Nakai, Nezer, Buni, dan Toda. Sementara Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab memiliki 12 murid Bapak Ibu, yang namanya tentu kita sudah hafal. Nah, dari sini saja kita sudah tahu, tentu ini bukan orang yang sama, tetapi sudah pasti orang yang berbeda. Sekalipun namanya sama, tetapi muridnya berbeda. Selanjutnya, dalam The Babylon Talmud, kata Rabbi Eliezer kepada mereka, "Tapi bukankah Ben Sateda, stada yang dimaksud oleh Yesus, membawa ilmu sihir dari Mesir dengan menuliskan ramuannya pada kulitnya?" Nah, sepulang dari Mesir Bapak Ibu, berdasarkan kitab Talmud Yahudi, Yesus yang dimaksudkan di dalam Talmud menuliskan ramuan ilmu sihir di kulitnya. Mungkin itu semacam tato Bapak Ibu. Tentu saja ini bukanlah pekerjaan anak kecil, ini adalah pekerjaan orang dewasa. Jadi tidak mungkin orang ini adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Sekalipun namanya sama, tetapi pribadinya berbeda, kisahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, saya buatkan tabel perbedaan antara kedua pribadi yang berbeda ini. Yang satu adalah Yesus yang disebutkan di dalam Talmud, yang satu lagi adalah Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan tabel ini Bapak Ibu, tentang hidupnya, Yesus Talmud hidup di zaman Raja Janius 104 sampai 78 sebelum Masehi. Sementara Yesus Kristus hidup di zaman Herodes Agung yang memerintah tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Bersamaan dengan kisah pembunuhan, Yesus Talmud itu hidup di mana para rabi dibunuh. Sementara Yesus Kristus hidup di mana para bayi dibunuh. Raja Janius membunuh para rabi, sementara Raja Herodes membunuh bayi. Dalam hal melarikan diri ke Mesir, Yesus Talmud sudah dewasa, sementara Yesus Kristus masih bayi. Berkenaan dengan murid-murid, Yesus Talmud memiliki 5 murid, sementara Yesus Kristus memiliki 12 murid. Nah, sekembalinya dari Mesir, Yesus Talmud itu sudah dewasa dan membawa ramuan sihir serta menulisnya itu pada kulitnya. Sementara Yesus Kristus pada saat pulang dari Mesir kembali ke tanah Israel, posisinya, keadaannya masih anak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sudah lihat sendiri bahwa Yesus yang dijelaskan, yang disebutkan di dalam kitab Talmud, bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah hasil perzinahan sesuai dengan kitab Talmud Yahudi, sampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang disebutkan dalam kitab Talmud bukanlah Yesus Kristus seperti yang kita imani sesuai dengan Alkitab. Karena kedua pribadi itu sudah memiliki zaman yang berbeda dan kisah yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang dengan literatur-literatur Yahudi, Kristen, dan Islam yang bisa dipertanggungjawabkan. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.